Oke guys, kita ketemu lagi pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang verb. Jadi kita akan belajar tentang verb ini, apa itu verb, fungsinya untuk apa, penggunaannya bagaimana, ada berapa jenis verb sih yang biasa dipakai dalam conversation, dalam textbook, dalam penggunaan kalimat bahasa Inggris setiap harinya. Oke, sebelum kita mulai lebih jauh, kita harus kenal dulu apa itu verb. Menurut kalian itu apa itu verb? Oke, kalau secara bahasa Indonesia, verb itu berarti kata kerja. Yaitu kata kerja berarti udah jelas ya. Kata yang menjelaskan sebuah aktivitas atau sebuah pekerjaan. Tapi untuk di dalam bahasa Inggris, makna atau arti ataupun pengertian dari verb sendiri itu lebih luas guys daripada bahasa Indonesia. Kenapa? Karena nggak hanya menjelaskan sebuah aktivitas, menjelaskan sebuah kegiatan, tapi verb itu juga menjelaskan sebuah kondisi, menjelaskan sebuah keadaan dari subjek dalam sebuah kalimat. Contoh, misalnya, she plays in the backyard with her sister. Ini action ya guys. Kenapa aku bilang action? Karena plays, karena ada kegiatan bermain. Nah, plays di sini udah termasuk verb, kata kerja. Nah, kalimat yang kedua adalah he feels empty. Oke, di sini aku tulis ini condition. Kenapa? Karena feels itu kan bukan kata kerja seharusnya ya. Tapi feels ini atau merasa itu kan menjelaskan keadaan, menjelaskan kondisi dari subjek yaitu he. Yang menjelaskan kondisinya dari subjek he ini apa? Empty, kosong. He feels empty. Dia merasa kosong. Jadi merasa ini akhirnya menjadi verb atau kata kerja, bukan lagi dari adjective. Oke, jadi udah jelas ya guys ya, ada pengertian verb itu sendiri dalam bahasa Inggris. Tidak hanya menjelaskan sebuah kegiatan, tidak menjelaskan sebuah aksi atau tindakan, tapi juga menjelaskan sebuah kondisi, pengalaman, ataupun situasi dari sebuah subjek dalam satu kalimat. Oke, itu pengertiannya. Sekarang bagaimana untuk penggunaan verb itu sendiri? Oke, sebelum kita lebih jauh lagi untuk menjelaskan penggunaan verb itu sendiri dalam sebuah kalimat, kita harus tahu dulu ya guys ya, bahasa Inggris itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Di bahasa Inggris kita kenal ada namanya zona waktu. Oke, dalam bahasa Inggris dibagi 3 zona waktu, yaitu masa sekarang, masa lampau, dan masa yang akan datang. Oke, dengan adanya perbedaan zona waktu ini, maka verb juga memiliki perubahan bentuk berdasarkan dari kondisi zona waktunya masing-masing. Oleh karena itu, perubahan bentuk inilah yang kita kenal dengan namanya verb 1, verb 2, dan juga verb 3. Oke, semakin besar angkanya, maka semakin lampau bentuk verb itu sendiri. Biasanya sih yang paling sering kita pakai ya verb 1 dan verb 2 umumnya untuk conversation ataupun textbook yang diujikan. Untuk verb 3 itu biasanya lebih ke nanti ketika kita belajar tenses. Tapi biasanya jarang terjadi sih. Bukan jarang ya, tapi jarang dipakai dalam textbook untuk anak-anak sekolah. Jadi biasanya anak-anak sekolah hanya pakai verb 1 dan verb 2. Verb 3 itu jarang banget dipakai. Oke, karena perubahan zona waktu tersebut, kita juga lihat ada perubahan 3 bentuk verb, yaitu verb 1, verb 2, dan verb 3. Tapi nggak hanya itu aja guys. Ada juga namanya verb ing. Apa itu verb ing? Verb ing ini digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan sebuah aksi yang sedang dilakukan saat itu juga. Oke, berarti apa yang sedang dilakukan, apa yang kamu lakukan saat itu juga. Nah itu, maka kamu pakainya pakai verb plus ing. Oke, itu untuk penggunaan verbnya. Sekarang kita akan lihat untuk pembagian dari jenis-jenis verb itu sendiri. Oke, pembagian jenis verb itu sendiri ada apa aja sih? Yang pertama itu ada namanya dynamic verb atau action verb, yaitu verb yang menunjukkan atau menjelaskan sebuah aktivitas atau kegiatan. Back to the basic, seperti kita lihat di awal bahwa pengertian dari verb itu sendiri adalah sebuah kata kerja, yaitu menjelaskan sebuah aktivitas kegiatan. Nah, karena dia menjelaskan sebuah aktivitas kegiatan, dia itu disebut dynamic verb atau juga action verb. Contoh, run, walk, sing, read, and the others. Oke,
Ini untuk dynamic verb. Verb yang kedua, pembagian dalam jenis verb itu kita kenal namanya stative verb atau state verb, yaitu verb yang menjelaskan sebuah kondisi atau keadaan. Sama seperti kita lihat pengertian bahasa Inggris dalam verb itu yang memiliki arti sangat luas, bahwa nggak hanya menjelaskan sebuah kegiatan, tapi menjelaskan sebuah kondisi atau keadaan. Nah, verb yang menjelaskan sebuah kondisi atau keadaan inilah yang disebut namanya state verb atau stative verb. Contoh, love, hate, like, dislike, have, on, dan sebagainya. Oke, itu bisa kalian lihat lagi di kamus ya. Oke, verb yang ketiga yang kita kenal, kita pelajari, yaitu regular verb atau kata kerja beraturan. Oke, regular verb ini berkaitan erat biasanya dengan verb 2 dan verb 3. Kenapa? Karena regular verb itu verb yang memiliki perubahan bentuknya beraturan dalam verb 2 dan verb 3. Ya. Jadi kalau kalian belajar regular dan irregular verb itu pasti akan berkaitan dengan past tense. Oke, regular verb itu verb yang memiliki perubahan bentuk beraturan dalam verb 2 dan verb 3 yang dilakukan dengan menambahkan d atau ed pada verbnya. Tapi harus diingat guys, tidak semua verb bisa ditambahkan d atau ed. Dan nanti kita akan kupas di materi yang selanjutnya. Oke, sekarang bagian dari jenis verb yang keempat, yaitu yang kita kenal namanya irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Irregular verb itu kebalikannya dari regular verb, yaitu verb yang perubahan bentuknya tidak beraturan pada verb 2 dan verb 3. Kalau regular verb kita bisa hanya menambahkan d atau ed pada verbnya, tapi tidak dengan irregular verb ya guys. Kenapa? Karena bentuknya tidak beraturan, maka untuk mengetahui apa saja kosakata yang termasuk irregular verb, kalian harus lihat di dalam kamus atau kalian harus lihat list of irregular verb. Karena apa? Itu sudah baku. Jadi kalau irregular verb, listnya itu udah baku ya guys. Jadi nggak perlu tambahkan d atau ed, tapi perubahan bentuknya itu udah baku. Udah ada yang bisa kalian lihat di dalam kamus. Oke. Verb yang selanjutnya yaitu transitive verb. Apa itu transitive verb? Transitive verb itu verb yang membutuhkan objek. Oke, jadi verbnya butuh objek dalam sebuah kalimat. Nah, transitive verb ini dibagi atau dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu monotransitive verb, yaitu di mana membutuhkan objek tunggal, dan ditransitive verb yang membutuhkan objek ganda. Oke. Selanjutnya ada namanya intransitive verb. Kalau transitive verb membutuhkan objek, intransitive verb tidak memerlukan objek. Oleh karena itu, kata kerja ini pun juga dibagi menjadi dua, sama seperti transitive verb, yaitu ada complete predication dan incomplete predication. Complete predication itu terjadi kalau susunannya hanya subjek plus verb yang bisa dipahami maknanya secara jelas dan menyeluruh. Sementara incomplete predication itu terjadi kalau susunan subjek plus verb tapi maknanya, artinya belum bisa dipahami secara jelas. Oke, itu untuk pembagian jenisnya, penggunaannya sudah, pengertiannya sudah. Lalu apa fungsi verb dalam sebuah kalimat? Fungsi verb dalam sebuah kalimat dalam bahasa Inggris dibagi menjadi dua, yaitu satu sebagai kata kerja utama atau ordinary verb. Yang kedua itu sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Oke, ordinary verb. Nah, kalau karena dia ordinary verb, kata kerja utama fungsinya itu pasti merupakan suatu hal yang mutlak untuk kalian buat kalimat. Kenapa? Karena kata kerjanya merupakan indikator dalam suatu kalimat. Jadi benar-benar akan dipakai dalam kalimat itu dan artinya pun juga jelas. Ya. Berbeda dengan auxiliary verb, guys. Nah, untuk ordinary verb ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kalimat verbal atau verbal verb dan nominal verb. Oke, kalimat verbal yaitu atau verbal verb itu verb yang ordinary-nya bukan anggota be atau be. Apa aja anggota be? Am, is, are, was, were, be, been, being. Jadi harus diingat ya guys, untuk yang ordinary verb, untuk sebagai fungsinya dalam suatu kalimat, itu benar-benar verbnya itu bakalan dipakai dan tahu artinya apa gitu.
jelas dalam situ. Oke, karena pembagiannya sebenarnya jadi dua jenis, yaitu verbal verb, yaitu yang verb ordinary-nya bukan anggota be. Nah, nominal verb itu kebalikannya. Kalau nominal verb itu berarti verb ordinary-nya berupa anggota be. Am, is, are, was, were, be, been, being. Oke, itu fungsinya yang pertama sebagai kata kerja utama atau ordinary verb. Yang kedua sebagai kata kerja bantu atau auxiliary verb. Nah, beda dengan verb ordinary yang maknanya jelas dan harus mutlak ada dalam suatu kalimat. Nah, auxiliary verb itu tidak jelas maknanya. Oke, kenapa? Karena dia hanya fungsinya sebagai pembantu dalam sebuah kalimat untuk membentuk sebuah tenses dalam kalimat tersebut. Jadi, rangkaian verb ini dia hanya untuk sebagai kata kerja bantu dan tidak punya arti yang jelas. Jadi, fungsinya hanya untuk membantu sebagai pembentukan tenses. Apakah itu present perfect continuous tense atau apapun, pokoknya berbagai macam jenis tenses yang kita tahu ada 16 tenses, guys. Nah, kata kerja bantu itulah yang nanti akan membentuk sebuah kalimat ini jatuhnya ke tenses apa. Biasanya dalam rangkaian verb, nah auxiliary verb itu biasanya menempati bagian sebelum verb terakhir. Oke, mungkin sampai sini dulu ya guys. Mungkin kalian bisa pahami lebih jauh lagi tentang materi hari ini, tentang verb, fungsinya apa, penggunaannya seperti apa, pembagian jenisnya seperti apa, pengertian dari verbs itu seperti apa. Nah, di materi selanjutnya kita akan bahas kupas satu persatu dari setiap verb yang kita pelajari hari ini. Oke, cukup sekian dan terima kasih sampai di sini. Jangan lupa follow and subscribe di Dailymotion maupun juga Instagram and YouTube. Thank you.